Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Irfan W11. Nah, kali ini saya akan bikin video kedua ya tentang unboxing barang atau spare part racing yang akan dipasang lagi di motor saya, yaitu Honda Scoopy FI tahun 2013 yang Scoopy FI pertama, yang seri paling pertama lah pokoknya. Ini adalah Scoopy di tahun 2013 ini. Dan di sini saya sudah melakukan banyak restorasi, tidak banyak sih, cuman ya udah lumayan lah kalau buat di jalan, dipakai jalan sehari-hari mah udah kelihatan bagus lah, no play. Nah, di sini saya akan unboxing lagi barang, tentunya dengan barang yang aftermarket ya, barang racingan. Di sini saya akan mengganti, setelah tadi saya membuatkan video yang mengganti segi pengereman atau di kaliper ini, saya menggunakan kaliper Samurai Brick yang dari Kemco. Sekarang di sini saya juga akan mengganti shock depan ini nih. Shock depan yang orinya saya akan ganti menggunakan merek KTC Kitako yang di sininya udah pakai tabung. Nah, kenapa di sini saya mengganti kaliper dan shock ini? Ya, ceritanya kan saya emang orangnya suka ngemodif ya tentang racingan di motor ya. Walaupun ini motor tidak begitu bagus, namun saya akan mempertahankan motor ini walaupun udah berumur ya, dari tahun 2013. Jadi ceritanya motor ini saya akan terus merestorasinya semaksimal mungkin, sombong amat, dengan budget yang saya miliki. Walaupun tidak hedon, tapi mempunyai kepuasan tersendiri buat saya. Nah, sebetulnya saya juga tadinya itu hanya berencana mengganti si shock ini aja nih, si shock yang bawaannya aja, menggunakan yang merek KTC Racing. Namun dikarenakan di sini saya sudah menggunakan disc cakra merek KTC Racing juga, yang ukurannya udah menjadi 260 mili, jadi otomatis si bracket kalipernya pun atau kalipernya pun harus ikut diganti juga. Dikarenakan apa? Kalau misalkan kita membeli shock KTC Racing yang sini udah ada tabungan yang tipenya SFF05 kalau tidak salah, itu kan si bentuk dudukan ininya nih datar. Nah, sedangkan si bracket kaliper yang bawaan KTC Racing dari piringan cakram ini, di sininya tuh kayak bentuk orsinil. Nah, jadi kalau misalkan saya tetap kekeh untuk memasangkan si bracket ini di shock KTC Racing, shock KTC Kitako itu, nanti di sininya kita harus merubah sini, dudukan sini harus di di assembling atau gimana ya, harus dibor aja di sini, dibuat di sini nih, dibentuk sesuai bentuk shock yang KTC Kitako-nya. Nah, di sini saya sayang gitu kalau misalkan harus merubah ini atau merusak ini. Mendingan ya sekalian mumpung punya uang gitu, sekalian aja langsung diganti sama kaliper ininya menggunakan yang merek Nissin Samurai Brick. iya yang ada di video sebelumnya. Dan untuk penampakan shock depan KTC Kitako yang buat
keluarga Matic Honda itu seperti ini nih boxnya atau bungkusnya. Di sini di luar boxnya itu ada logo KTC Kitako, dan di sini logo KTC Kitako yang terbaru ya. Jadi ini box yang terbaru milik KTC Kitako. Nah, seperti ini penampakannya nih. Di sini ada tulisan KTC Kitako. Hashtag semakin terasa bedanya. Nah, di sini pun terdapat juga tulisan hashtag semakin terasa bedanya ya. Mudah-mudahan lah sok ini cocok di motor saya, awet dan bagus, terutama nyaman saat dipakai berkendara. Nah, dan ini untuk tipenya ya. Di sini tulisannya suspension depan atau soft flaker depan. Tipenya Vario 150, tapi ini bisa dipasang di semua Matic Honda kalau sepengetahuan saya. Dan untuk tipenya atau seriesnya adalah SFF 05 merek KTC Kitako, diimpor oleh PT Sumberjaya KTC Indonesia. Ini penampakannya. Nah, tidak perlu banyak basa-basi lagi, basa-basi lagi. Ribet amat sih ngomongnya. Saking happy-nya ya, saya di sini sudah kedatangan barang yang saya pesan. Jadi ya begitulah namanya orang lagi bahagia. Nah, untuk membukanya di sini ada ini nih. Untuk membukanya tinggal dikebawain aja gini, terus dikebawain lagi. Nah, kita cabut. Jeng jeng. Nah, lo nggak ada splikernya. Bercanda kok. Sebenarnya ini ada sih splikernya di dalam, dikarenakan ya mungkin dari pengemasannya atau pengepakannya dari luar kota. Ini saya beli dari Jakarta. Jadi si sellernya itu mungkin sangat-sangat mengutamakan keselamatan barang saat diekspedisi. Jadi dia di sini itu sudah menambahkan lagi karton ya atau dus di atas ini, supaya kalau misalkan nanti di jalan mungkin kan lagi diekspedisi tidak tahu mungkin jatuh apa gimana. Jadi ini bisa meminimalisir saat terjadi jatuh atau gimana ya, jadi supaya barangnya tetap bagus, tidak cacat ataupun lecet. Nah, kita singkirkan dulu ya karton ini. Nah, di sini pun masih dikasih sejenis bubble wrap yang ya lebih aman lagi ya. Jadi kalau misalkan ya seperti itu, kalau ada trouble atau insiden saat pengiriman, jadi bisa sedikit terbantu atau terhalang dengan adanya bubble wrap ini, jadi tidak langsung kena ke splackernya atau ke barangnya. Nah, kita singkirkan lagi. Nah, seperti ini penampakan shocknya ya. Di dalam box pembelian kita sudah mendapatkan satu buah bushing. Nah, bushing ini nanti akan ditempatkan di bawah, di tepatnya didudukan bracket kaliper, jadi sebagai penyambung. Dan yang jelas kita mendapatkan 2 unit atau 2 buah shock breakernya. Nah, seperti ini penampakannya nih. Kalau menurut saya ini buat quality-nya sangat-sangat bagus.
CNC-nya sangat rapi dan sangat presisi. Di sini di depan sini nih ada tabung, seperti tabung gas buat N2O atau nitrogen. Tapi tahu fungsi atau tidak karena di sini si kliknya itu tidak berfungsi atau mati ya. Dan saya sudah searching di YouTube orang lain, ternyata ya memang si tabung ini itu cuman perhiasan aja. Tapi kalau menurut saya ya nggak apa-apa lah, ini kan pokoknya kalau buat saya yang penting ini dari brand bagus, dari merek ternama, jadi saya percaya untuk kenyamanan, kekuatan, dan durability-nya pasti sudah terjamin. Nah, ini yang bagian kiri dikarenakan saya membeli buat Honda Scoopy, jadi piringan cakramnya berada di sebelah kiri. Ini yang berada di bagian kiri. Nah, dan ini yang satu lagi yang sebelah kanan. Ini sangat-sangat rapi, sangat-sangat kuat, kokoh, dan pokoknya sangat recommended banget untuk dibeli. Nah, ini bisa dipasang di semua keluarga Matic Honda-nya. Saya juga tadinya pun sempat ragu sih untuk membeli shock ini dikarenakan kan motor saya Scoopy-nya tahun 2013. Terus kan motor Scoopy saya ini masih menggunakan kabel speedometer atau masih menggunakan speedometer manual yang masih menggunakan kabel seperti ini nih. Nah, ada kabelnya. Saya juga tadinya sempat bisa nggak ya untuk kalau dipasang di Honda Scoopy saya, karena masih ada dudukan kilometer ini. Tapi ya saya pikirnya ya optimis aja lah, gimana nanti datangnya kayak gimana. Kalau misalkan sudah dipasang ya paling kita harus mengorbankan salah satunya, diantaranya kita harus ya dengan terpaksa mencabut si dudukan kilometer ini, dan kilometer pun tidak akan jalan. Jadi di sini kita harus membeli bushing yang variasian atau bushing yang buat motor Matic Honda yang sudah tidak menggunakan kilometer kabel lagi. Dan namun di luar ekspektasi ya, yang saya takutkan itu ternyata terjawab, dan alhamdulillahnya si KTC kita kok ini sudah memberikan dudukan. Nah, ini nih dudukan buat kilometernya, jadi pasti si dudukan kabel kilometernya bisa dipasang di sini. Dan pokoknya alhamdulillah banget ya, saya yakin ini bisa dipasang di motor saya tanpa harus mengorbankan kabel speedometer atau speedometernya menjadi mati. Nah, jadi maksud saya yang saya kenapa menggunakan dan atau mengganti si kaliper dan bracketnya sekaligus menggunakan mesin Samurai Brake dikarenakan ya memang begini nih, dudukan baut kalipernya itu rata ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita memaksakan memakai bracket kaliper yang ini yang dari bawaan KTC Racing, nanti di sininya harus dibubut atau di assembling atau gimana ya, pokoknya mengikuti si kontur dudukan ini nih. Nanti saya gambarnya akan cantumkan di video ya seperti apa. Nah, dan di dalam paket pembelian pun selain tadi kita pastinya mendapatkan 2 unit shocknya atau 2 buah shockbreakernya, di sini juga kita mendapatkan 2 buah stiker KTC kita.
Dan soal harga nanti saya akan cantumkan di deskripsi seperti biasa, dan link pembeliannya pun saya pasti akan cantumkan di link deskripsi seperti biasa. Nah, pokoknya kalau menurut saya sok ini sangat-sangat recommended atau worth it banget untuk dibeli. Selain dari tampilannya yang sangat bagus, kelihatannya sangat kokoh, durability-nya sangat kuat. Mungkin soal kenyamanan juga pasti lebih enak. Untuk review setelah pemasangan, untuk rasanya gimana saat dipakai reading, nanti saya akan buatkan video terpisah. Dan untuk video pemasangannya pun, kalau misalkan saya sempat membuatkan video pas pemasangan, nanti saya akan buatkan videonya. Nah, cukup sekian ya video yang saya buat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.